Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi belajar bersama Bu Aziza. Kali ini kita akan belajar bilangan pecahan matematika kelas 4 di SDN Sukun 3 Kota Malang, khususnya kelas 4A ya. Nah, sudah materinya kalian tuliskan. Kita perhatikan dulu di sini. Yang pertama, pecahan dan lambangnya. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang dilambangkan dengan bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Ingat ya, kalau ini yang di atas ini pembilang dan yang di bawah penyebut. Ini kelas 3 sudah selesai, tidak boleh dilupakan. Nah, pecahan dan lambangnya ini punya beberapa jenis. Kalau yang kita bahas ini ya, pecahan sederhana, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Jadi ini yang akan kita bahas di kelas 4. Nanti pecahan sederhana, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, untuk yang pecahan sederhana ini terdiri dari pembilang dan penyebut. Nah, seperti yang tadi ya, dari pembilang dan penyebut. Ada A per B atau 2/3. Kemudian kalau pecahan campuran terdiri dari bilangan bulat dan pecahan sederhana. Contohnya A besar ini, kemudian A per B. Nah, di sini atau contohnya ini 1/2/3. Nah, jadi kalau pecahan campuran itu ada bilangan bulatnya dan ada pecahan sederhananya di sini. Ya, penulisannya untuk bilangan bulatnya berada persis di depan tulisan pernya ini, di depan lambang pernya ini. Kemudian kalau untuk pecahan desimal terdiri dari bilangan bulat dan tanda koma. Gampang ya, kalau ini pokoknya ada komanya, itu udah desimal namanya. Nah, untuk ini tadi sederhana dan campuran, pasti kalian bisa membedakan, gampang ya, kalau campuran itu ada angkanya di depan sini, kalau sederhana tidak ada. Itu ya. Nah, ini contoh pecahan sederhana anak-anak. Sekarang kita lebih fokus ke pecahan sederhananya dulu. Yang pertama ini 1/2, dibaca 1/2. Sudah jelas ya, 1/2 atau dibaca setengah. Ya, jadi 1 dibagi 2. Nah, jadi kan setengah-setengah tuh. Nah, itu jadi dibaca 1/2 boleh, dibaca setengah juga boleh. Ini ya. Kemudian 1/3 dibaca 1/3 boleh atau dibaca 1/3. Jadi 1 yang dibagi 3 ya. Dibaca 1/3 boleh. Kemudian 1/4 dibaca 1/4 boleh dan dibaca 1/4 juga boleh. Jadi 1 dibagi 4. Ya, bisa persegi, persegi panjang, lingkaran, dan lain sebagainya. Ini contohnya semua sama, dibaca setengah, dibaca 1/3, dibaca 1/4. Nah, kalau ini misalnya 2/3 itu tetap dibaca 2/3. Itu ya. Baik. Kemudian anak-anak, kalau kalian sudah mengenal lambang-lambangnya di kelas 3, sekarang kita mungkin akan menyederhanakan pecahan. Kalau misalnya di kelas 3 belum, nah kelas 4 kalian harus sudah bisa. Menyederhanakan merupakan cara memecah pecahan untuk membentuk pecahan yang paling sederhana. Jadi ini disederhanakan sampai yang angka paling kecil anak-anak. Pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang ya yang atas dan penyebut dengan bilangan yang sama hingga angkanya paling kecil atau tidak dapat dibagi lagi. Nah, ini contohnya anak-anak, bentuk sederhana pecahan dari 16/20. Nah, 16/20 itu kita lihat di sini caranya ya. Membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama sehingga angkanya itu paling kecil, nggak bisa dibagi lagi anak-anak. Nah, ini misalnya 16/20. Bentuk sederhananya gimana? Ini sama-sama bisa dibagi 4 ya. Nah, 16 dibagi 4 sama dengan 4 dan 20/4 itu juga bisa sama-sama dibagi 4 ya. Jadi hasilnya 4/5. 16 bagi 4, 4, 20 dibagi 4, 5. Nah, kalau misalnya ini ternyata masih bisa dibagi lagi, ya berarti ini belum sederhana anak-anak, berarti harus dibagi lagi. Ya, kebetulan ini karena 16/20 ini sama-sama dibagi 4,
bisa, kemudian ini hasilnya 4/5 tidak bisa dibagi lagi. Jadi hasilnya ini yang paling sederhana adalah 4/5. Jadi bentuk sederhana pecahan 16/20 adalah 4/5. Itu ya, caranya mudah. Pokoknya ini angkanya yang membaginya itu harus sama, ya. Nah, kalau kita sudah menyederhanakan atau mengecilkan, sekarang kita beralih ke membandingkan sekarang anak-anak. Nah, untuk yang membandingkan ini ada dua, berpenyebut sama dengan berpenyebut berbeda. Kalau di berpenyebut sama ini di kelas 3 kalian sudah selesai. Nah, dapat menggunakan gambar atau melihat pembilangnya. Nah, ini misalnya ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti total keseluruhannya 6. Kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini juga sama ya. Jadi penyebutnya sama-sama 6. Ini berpenyebut sama. Nah, kemudian ini kita lihat yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 5. Kemudian ini yang diarsir 1. Nah, kemudian 5 dengan 1 ini sudah otomatis lebih besar 5 ya. Jadi 5 kalau sudah berpenyebut sama seperti ini bisa kita lihat gambarnya atau bisa kita lihat pembilangnya. Jadi 5 ini kan pasti lebih besar dari 1 ya. Otomatis ini 5/6 lebih besar dari 1/6. Udah gitu aja untuk yang di kelas 3 kemarin kan sudah ya. Kemudian sekarang ini anak-anak yang kalian harus bisa. Ini yang baru, berpenyebut berbeda sekarang ya. Dapat menggunakan perkalian silang. Nah, jadi kalau berpenyebut berbeda itu nggak sama seperti yang tadi. Nah, kalau berpenyebut berbeda itu caranya pakai perkalian silang. Ini caranya. Yang warna merah ini. Pembilang di ruas kiri dikalikan penyebut ruas kanan. Penyebut di ruas kiri dikalikan pembilang di ruas kanan. Nah, jadi pembahasannya begini anak-anak. Ketika ini ada di kiri seperti ini, kita sebut dengan ruas kiri. Dan ini karena ada di kanan, kita sebut dengan ruas kanan. Oke, nah kita lihat di sini pembilangnya di ruas kiri, berarti yang 3 ini ya, dikalikan dengan penyebut di ruas kanan. Yang ini berarti ya 3 dikali 8. Kemudian penyebut di ruas kiri ini ya 4 dikalikan pembilang di ruas kanan. 4 dikali 7. Nah, kemudian kita bisa menuliskan di bawahnya sini anak-anak. 3 dikali 8. 3 dikali 8 sama dengan 24 ya. Kemudian 4 dikalikan 7. 4 dikali 7 sama dengan 28. Nah, anak-anak, ini yang kalian tidak boleh terbolak-balik caranya. Kalau misalnya caranya kalian ini terbalik, kok kalian mengalihkan yang ini dulu, ya, itu nanti akan jadi salah hasilnya anak-anak. Jadi, ini sudah paten untuk caranya. Ini ya, pembilang di ruas kiri dikalikan penyebut di ruas kanan. Jadi, ini dikali sini. Ini gini ya. Kemudian di sini ini dikali ini. Nah, jadi ini bisa dikatakan silang ini kali ini dan ini dikali ini. Nah, jadi ada persilangan di sini, perkalian silang. Kemudian kita juga jangan lupa menuliskannya di sini 3 dikali 8 di sini dan 4 dikali 7 di sini, 28. Jadi 24 ini dengan 28 itu yang kita bandingkan. 24 dengan 28 otomatis itu kan angkanya lebih kecil ya. Berarti 24 lebih kecil dari 28. Sehingga jawabannya anak-anak, jawabannya bukan yang ini. Bukan yang 24 lebih kecil dari 28, bukan. Tetapi jawabannya adalah yang ini. 3/4 lebih kecil dari 7/8. Jawabannya ini. Ya, jadi kalau misalnya berilah tanda perbandingan, berarti yang harus kalian jawab yang ini, ya, yang seperti ini. Tetapi kalian harus tahu caranya seperti yang ini tadi sudah Bu Azza sebutkan. Ingat jangan sampai tertukar, ya. Membandingkan pecahan dengan penyebut berbeda dikalikan silang ini kali ini kali ini. Oke, itu saja materi kita hari ini.
Terima kasih dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.